Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya dengan Rohmah. Nah, kali ini pada pertemuan sesi yang keempat, kita akan memahami bersama mengenai pendekatan K3 dan aspek penerapan K3. Baik, yang pertama adalah pendekatan K3. Pendekatan K3 ini dilakukan untuk memahami K3 dari 5 segi. Yang pertama yaitu pendekatan secara hukum. Yang kedua, pendekatan kemanusiaan. Yang ketiga, pendekatan secara ekonomi. Yang keempat, pendekatan secara filosofi. Dan yang kelima adalah pendekatan secara keilmuan. Pendekatan K3 secara hukum dilihat dari dasar hukum K3, yaitu K3 merupakan ketentuan dari perundang-undangan, yang mana K3 ini sudah jelas diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, supaya setiap perusahaan untuk menerapkan K3. Yang kedua, K3 wajib dilaksanakan. Setiap perusahaan wajib melaksanakan K3 apabila di dalam perusahaan tersebut memperkerjakan lebih dari 100 orang karyawan atau kurang dari 100 orang karyawan, tetapi memiliki tempat kerja yang memiliki potensi bahaya seperti bahaya kimia dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran terhadap K3 dapat dikenakan sanksi pidana, denda atau kurungan. Jadi apabila kita melanggar aturan K3 yang sudah tertera di undang-undang, maka sudah ada sanksi atau pidana, denda atau kurungan. Tujuan dari pendekatan hukum ini adalah melindungi tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja, kemudian aset dan lingkungan kerja. Sebelum menuju pendekatan K3 yang kedua, nah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di pasal 86 disebutkan bahwa pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dan pasal 87 yaitu setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Nah, dari dasar Undang-Undang Nomor 13 ini menunjukkan bahwa K3 wajib dilaksanakan oleh perusahaan karena pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas K3. Nah, baru pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kemanusiaan. Kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi si korban atau keluarganya. Nah, ini dengan adanya pendekatan kemanusiaan, maka kita akan mencegah terjadinya kecelakaan. Kenapa? Karena apabila terjadi kecelakaan, maka keluarga si korban ini atau keluarganya akan mengalami penderitaan. Kemudian K3 melindungi pekerja dan masyarakat. Tentunya adanya penerapan K3 ini dapat melindungi pekerja itu sendiri dan masyarakat yang ada di lingkungan kerja. K3 merupakan bagian dari HAM, hak asasi manusia. Kenapa sih K3 itu merupakan bagian dari HAM? Karena satu, tadi sudah disebutkan setiap pekerja atau buruh mendapat hak untuk atas perlindungannya terhadap K3. Kemudian hak secara hukum
dan tentunya hak untuk meminta meminta haknya, yaitu seperti pemenuhan APD dan lain-lain. Kemudian pendekatan ketiga yang ketiga yaitu pendekatan secara ekonomi. Di sini pendekatan ekonomi bertujuan untuk ketiga mencegah terjadinya kerugian, yang mana seperti yang kita ketahui akibat terjadinya kecelakaan kerja yaitu seperti gunung es. Yang terlihat secara langsung hanyalah sedikit, tetapi yang tidak terlihat kerugiannya sangat banyak. Nah, dengan adanya pendekatan ekonomi ini, maka ketiga bisa mencegah kerugian, baik itu kerugian terhadap aset perusahaan maupun terhadap kerugian ekonomi dari pekerja itu sendiri. Kemudian dengan adanya pendekatan ekonomi ini, maka akan meningkatkan produktivitas bagi pekerja itu sendiri. Apabila kita mencegah terjadinya kerugian, maka secara otomatis pekerja akan merasa aman dan terlindungi, sehingga dalam kedepannya atau dalam dia bekerja, dia akan meningkatkan dan memberikan kinerja yang baik untuk perusahaan. Kemudian pendekatan yang keempat yaitu secara filosofi. Pendekatan secara filosofi ini merupakan pengertian ketiga secara filosofi, yaitu upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik secara jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Nah, menurut International Association of Safety Professional, filosofi ketiga ini dibagi menjadi 8 filosofi, yaitu yang pertama, safety is an ethical responsibility, yaitu ketiga merupakan tanggung jawab moral dan etik. Nah, masalah ketiga ini hendaklah menjadi tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan sesama manusia. Dan ketiga bukan sekedar pemenuhan perundangan ataupun kewajiban. Yang kedua, safety is a culture, not a program. Ketiga bukan sekedar program yang dijalankan perusahaan untuk sekedar memperoleh penghargaan dan sertifikat, tetapi ketiga hendaklah menjadi cerminan dari budaya dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen is responsible. Manajemen perusahaan adalah yang paling bertanggung jawab mengenai ketiga, karena sebagian tanggung jawab dapat dilimpahkan secara beruntun ke tingkat yang lebih bawah. Kemudian yang keempat, employee merupakan. Kemudian yang keempat, employee must be trained to work safety. Setiap tempat kerja, lingkungan kerja, dan jenis pekerjaan memiliki karakteristik dan persyaratan ketiga yang berbeda, sehingga ketiga harus ditanamkan dan dibangun melalui pembinaan dan pelatihan. Kemudian filosofi ketiga yang ketiga yaitu safety is a condition of employment. Tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang aman. Lingkungan kerja yang menyenangkan dan serasi akan mendukung tingkat keselamatan. Kondisi ketiga dalam perusahaan adalah pencerminan dari kondisi ketenaga kerjaan dalam perusahaan. Kemudian yang keenam yaitu all injuries are preventable. Prinsip dasar dari ketiga adalah semua kecelakaan dapat dicegah, karena kecelakaan ada sebabnya. Jika sebab kecelakaan dapat dihilangkan, maka kemungkinan kecelakaan dapat dihindarkan.
Yang ketujuh yaitu safety program must be site specific. Program ketiga harus dibuat berdasarkan kebutuhan kondisi dan kebutuhan nyata di tempat kerja, sesuai dengan potensi bahaya, sifat kegiatan, kultur, kemampuan finansial, dan lain-lain. Program ketiga ini direncanakan spesifik untuk masing-masing organisasi ataupun perusahaan. Kemudian filosofi ketiga yang terakhir adalah safety is good business. Melaksanakan ketiga jangan dianggap sebagai pemborosan atau biaya tambahan, melainkan melaksanakan ketiga adalah sebagai bahan dari proses produksi atau strategi perusahaan. Kinerja ketiga yang baik akan memberikan manfaat terhadap bisnis perusahaan. Pendekatan ketiga yang terakhir adalah pendekatan secara keilmuan, yaitu dilihat dari segi pengertiannya. Ketiga merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja, dan lain-lain. Nah, itu adalah pendekatan ketiga. Kemudian kita akan membahas mengenai aspek penerapan K3. Dalam menerapkan K3, kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja yaitu tempat kerja atau tempat seseorang untuk melakukan aktivitas bekerja. Nah, hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja yang harus aman. Contohnya, tersedianya ventilasi, suhu, cahaya, dan lain-lain. Jika lingkungan kerja tidak aman atau tidak memenuhi standar, maka dapat menyebabkan timbulnya unsafe condition atau kondisi tidak aman. Nah, contohnya yaitu lantai yang licin. Lantai yang licin ini merupakan kondisi tidak aman, sehingga apabila saat kita melewatinya dan kita tidak tahu bahwa lantai itu licin, maka kita nantinya bisa terjatuh atau mengakibatkan sebuah aksiden. Kemudian faktor yang kedua yaitu alat kerja dan bahan. Alat kerja dan bahan merupakan hal yang pokok yang diperlukan perusahaan untuk memproduksi barang. Nah, alat kerja ini adalah hal yang pokok atau yang bersentuhan langsung dengan pekerja untuk melakukan proses produksi. Sedangkan bahan kerja merupakan bahan utama yang dijadikan barang. Apabila alat kerja yang digunakan tidak diperhatikan, baik proses penggunaannya, proses pemeliharaan, maka dapat menimbulkan sumber bahaya untuk pekerja. Dan bahan itu sendiri, apabila perusahaan memakai bahan produksi seperti bahan kimia yang berbahaya, maka perlu dilakukan penerapan K3. Faktor yang mempengaruhi K3 yaitu yang pertama adalah beban kerja. Beban kerja ini merupakan tanggungan yang diberikan kepada seorang pekerja. Contohnya beban kerja secara fisik, mental, dan sosial. Sehingga perlu diperhatikan penempatan pekerja sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu kapasitas kerja adalah kualitas yang dimiliki oleh pekerja, yaitu bisa dilihat dari pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, dan keadaan gizi dari pekerja tersebut, dan lain-lain.
Kemudian yang ketiga adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini yaitu tempat untuk melakukan aktivitas kerja. Lingkungan kerja aman dapat dilihat dari faktor ergonomi, fisik, kimia, biologi, dan psikologi atau psikososial. Nah, contoh dari beban kerja misalnya, seorang pekerja diberikan beban kerja secara fisik untuk mengangkat beban yang untuk mengangkat atau memindahkan barang yang sangat banyak. Nah, beban kerja ini diberikan kepada pekerja yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak bisa mengangkat beban yang sangat berat atau beban yang sangat banyak dalam sekaligus, maka nanti akan menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Misalnya apabila dia terjatuh, maka dia akan tertimpa oleh barang itu sendiri. Kemudian contoh dari kapasitas kerja yaitu misalnya dari kesegaran jasmani. Apabila pekerja itu usianya sudah lanjut usia, maka kesegaran jasmaninya akan berkurang, sehingga penempatan kerjanya harus disesuaikan dengan kesegaran jasmaninya. Jadi tidak mungkin orang yang sudah berumur lansia ditempatkan di pekerjaan yang berat, begitu. Kemudian dari lingkungan kerja, contohnya adalah secara ergonomi. Nah, di sini posisi kerja yang benar harus ditetapkan atau diatur oleh perusahaan, yang mana nantinya layout tempat kerja harus ergonomi supaya saat orang tersebut bekerja yaitu tetap memenuhi atau mengikuti ergonominya. Alat kerja dan bahan produksi berbahaya untuk karyawan, maka akan membuat lingkungan kerja menjadi tidak aman, sehingga nanti akan timbul unsafe condition. Sedangkan dari faktor ketiga yaitu pekerja yang memiliki kapasitas kerja yang rendah, apabila diberikan beban kerja yang berat serta didukung oleh lingkungan kerja yang tidak aman, maka akan menimbulkan unsafe action atau tindakan tidak aman. Sehingga dari unsafe condition dan unsafe action ini merupakan penyebab dasar dari timbulnya hazard, risk, peril, culpa, dan loser. Hazard, risk, peril, culpa, dan loser sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi silahkan bisa teman-teman pahami di pertemuan yang sudah saya bahas, yaitu mengenai hazard, risk, peril, culpa, dan loser. Kemudian oleh karena itu, untuk kita perlu memahami aspek penerapan ketiga untuk mencegah timbulnya kecelakaan kerja. Aspek penerapan ketiga yaitu yang pertama, perencanaan, yaitu perlu dilakukan dalam proses perencanaan, mulai dari melakukan pembuatan kebijakan, pembuatan program K3, kemudian melakukan identifikasi bahaya, identifikasi risiko, penilaian risiko, kemudian pembuatan prosedur kerja, dan lain-lain. Sedangkan untuk pemasangan, artinya memasangkan tindakan perencanaan saat bekerja, yaitu menerapkan apa yang telah direncanakan pada proses produksi atau proses pekerjaan, sehingga pada saat bekerja, para pekerja bekerja sesuai dengan SOP, program K3, dan aturan yang berlaku. Kemudian untuk pemakaian,
Pemakaian berarti melakukan tindakan manajemen penggunaan alat dan bahan agar digunakan dengan efisien. Contohnya, menggunakan peralatan yang sudah dikendalikan sumber bahayanya atau menggunakan bahan produksi yang sumber bahayanya sedikit dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu perawatan. Perawatan ini berkaitan dengan maintenance peralatan kerja dan lingkungan kerja. Perlu diperhatikan peralatan alat kerja supaya saat digunakan alat kerja tetap berfungsi dengan baik sehingga tidak membahayakan bagi pekerja. Kemudian perawatan lingkungan kerja ini contohnya seperti misal perbaikan cahaya di tempat kerja, kemudian pengaturan suhu, kelembapan, kebersihan dan kerapihan tempat kerja. Kemudian pengendalian yang dilakukan dalam aspek penerapan K3 ini supaya bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja yaitu administrasi, artinya contohnya seperti penyediaan SOP, MSDS bahan kimia, kemudian tanda-tanda bahaya atau simbol-simbol K3 dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah legalitas atau perjanjian yaitu perizinan dalam menggunakan bahan produksi, misal bahan kimia berbahaya, kemudian perizinan menggunakan alat yang sesuai dengan standar. Yang ketiga yaitu standarisasi. Nah, standarisasi ini dilakukan terhadap lingkungan kerja dan alat yang digunakan. Contohnya perbaikan lingkungan kerja sesuai standar yang berlaku atau sesuai dengan nilai ambang batas yang berlaku, kemudian standar bahan kimia dan alat yang digunakan. Sertifikasi ini terkait dengan kompetensi dari pekerja. Nah, pekerja itu apakah memiliki misal surat SIO, SIM, kemudian contohnya untuk K3 yaitu ahli K3 umum dan lain-lain. Nah, tujuan dari penerapan aspek K3 ini adalah untuk memastikan bahwa pekerja selamat dan sehat. Nah, untuk dapat memastikan hal tersebut, maka perlu dilakukan 3 langkah. Yaitu yang pertama adalah pre-accident, yaitu kegiatan atau upaya yang dilakukan sebelum terjadinya accident atau kecelakaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses pre-accident yaitu contohnya adalah manajemen bahaya. Manajemen bahaya dilakukan dengan teknik identifikasi dan pengendalian sumber bahaya. Nah, pada masa pre-accident ini kita harus mengidentifikasi sumber bahaya dan mengendalikan sumber bahayanya supaya bisa dilakukan pencegahan kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu manajemen risiko. Apabila sumber bahaya tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dikendalikan, maka akan muncul kemungkinan yang bisa terjadi apabila berkontak dengan pekerja atau kontak langsung dengan pekerja, yaitu yang disebut risiko. Nah, di sini perlu dilakukan manajemen risiko, mulai dari mengidentifikasi risiko yang bisa terjadi, kemudian penilaian risiko, analisis risiko, dan monitoring serta evaluasi pengendalian risiko, dan juga komunikasi dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga, dalam proses pre-accident ini perlu dilakukan manajemen tanggap darurat. Manajemen tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah kerugian dan korban. Contohnya, penyediaan peralatan untuk menangani kecelakaan atau
atau untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Contohnya yaitu pembangunan gedung yang sesuai standar, misal tangga darurat yang tahan panas, pintu tahan panas apabila terjadi kebakaran, kemudian penyediaan jalur evakuasi, kemudian penyediaan alarm kebakaran, pelatihan mitigasi bencana seperti pelatihan terjadinya gempa, kebakaran, dan lain-lain. Langkah yang kedua yaitu langkah saat terjadinya accident atau ongoing accident, yaitu kegiatan yang dilakukan saat terjadi kecelakaan. Tentunya saat terjadi kecelakaan yang perlu dilakukan adalah melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Nah, P3K ini merupakan upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter ataupun para medis. P3K ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa korban, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, dan mencari pertolongan yang lebih lanjut. Prinsip dari P3K yaitu menolong secara tepat dengan memperhatikan tujuan P3K, kemudian menolong secara cepat kepada penderita dengan cara-cara P3K yang sesuai, dan menolong korban yang bersifat sementara sebelum dibawa ke dokter atau instalasi gawat darurat IGD. Nah, peralatan yang diperlukan saat melakukan P3K yaitu contohnya penyediaan ambulan, tanduran darurat, kotak P3K, dan tentunya tim P3K yang sudah terlatih. Nah, yang terakhir yaitu post accident adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi kecelakaan dan melakukan perbaikan. Nah, hal ini disebut manajemen perubahan, yaitu penilaian evaluasi sebab terjadinya kecelakaan supaya bisa dilakukan perbaikan, mulai dari perbaikan secara organisasi, sistem kerja, program kerja, dan lain-lain. Nah, itu dia sesi yang keempat ini mengenai pendekatan ketiga dan aspek penerapan ketiga. Harapannya teman-teman bisa memahami dari pendekatan ketiga dan aspek penerapan ketiga supaya kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan ataupun kita bisa mengurangi dampak dari kecelakaan kerja itu sendiri. Baik, untuk sesi 4 berakhir di sini. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang.